Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami meminta Roh Kudus menerangi akal budi kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, awal tahun 2020 saya sudah download kalender untuk 1 tahun dan ada 12 bulan dan itu kalender mingguan, jadi ada 53 minggu. Saya sudah mulai menuliskan apa yang harus saya lakukan ya di dalam tahun 2020. Saya percaya saudara juga melakukan hal yang sama. Tahun 2020 apa yang akan saudara lakukan ya. Ada beberapa highlight bagi saya pribadi, antara lain mau mengunjungi ayah saya, kemudian hadir di wisuda anak saya di Bandung, dan juga ada undangan mengajar di luar Bali. Terlebih lagi beberapa acara di gereja kita, Sitri Bali, yang sangat-sangat dinantikan ya, semua jemaat yang ada di sini. Tetapi baru beberapa bulan berjalan, 3 bulan berjalan, tiba-tiba semua itu menjadi kacau. Ya, program-program yang kita sudah rencanakan itu sepertinya tidak bisa terlaksana. Karena apa? Kita tahu ya, kekacauan yang terjadi saat ini ya, bukan saja di gereja kami, tetapi di Bali, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan ini mengacaukan sistem-sistem yang sudah kita jalani secara rutin ya. Kita lihat sistem kesehatan negara kita tuh sekarang lagi sibuk menangani orang-orang yang sakit. Kemudian sistem pendidikan juga itu dipengaruhi ya. Tadinya anak-anak belajar di rumah, di sekolah, sekarang harus belajar di rumah. Ibu gurunya menjadi ibu gurunya yaitu ibunya sendiri ya. Yang kadang-kadang anak-anak suka bilang lebih galak ibu daripada ibu guru ya. Kemudian ada lagi sistem ekonomi dan keuangan itu tidak berjalan ya. Kita lihat banyak orang kena pemutusan hubungan kerja, tidak ada lagi penghasilan, apalagi orang hidup dari hari sehari itu sangat-sangat kesulitan mereka mendapatkan uang. Dan satu hal yang penting juga bagi kita, sistem kerohanian ya. Pola yang telah kita jalankan selama ini, di mana kita setiap hari Minggu beribadah di gereja, berkumpul, bersekutu bersama-sama, tiba-tiba dilarang ya. Kita diharuskan beribadah di rumah masing-masing. Dan inilah tempatnya di mana yang tadinya kita begitu harus datang membawa persembahan di gereja, bersekutu dengan teman. Sekarang kita harus melakukan semua itu di rumah ya. Dan seorang kepala keluarga, dia harus belajar bagaimana menjadi imam bagi keluarganya. Dan ini semuanya itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Ya saudara, kita tahu memang kita harusnya kita berjuang ya. Kita banting tulang, kita bekerja keras ya untuk sesuatu ya, supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih nyaman ya. Tetapi semua itu menjadi cita-cita semua orang, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dia bisa kumpul uang, dia bisa apalagi ya, dia bisa beli rumah, menikah, beli mobil, bahkan ada yang sudah merencanakan berlibur satu keluarga ke luar negeri. Tetapi semua perjuangan kita, semua yang kita lakukan selama ini menjadi buyar ya. Kita tidak bisa bikin apa-apa, hanya disuruh berdiam diri di rumah ya. Untuk kelompok-kelompok tertentu mungkin masih bisa mereka melakukannya, karena mereka bisa ya, namanya sekarang kita tahu ada pekerjaan online ya, kita lakukan lewat online. Tetapi saya mau katakan, kalau kita disuruh diam di rumah, bagaimana kita harus menanam padi? Apakah kita harus menanam di halaman sendiri? Begitu juga nanam durian, apakah harus tanam di ruang tidur? Ya kan, tidak mungkin kita lakukan itu. Demikian juga dikatakan kita tinggal di rumah, kita bisa berdoa. Tetapi kan kita tidak mungkin berdoa 24 jam. Ada imbangannya, dikatakan ora et labora, berdoalah dan bekerja. Jadi harus balance. Ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita bekerja. Ya. Dan saudara-saudara, di tengah pertanyaan-pertanyaan seperti ini, di tengah apa yang lagi kita pikirkan seperti ini, suatu ketika saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan, tetapi dari sekian panjang khotbahnya, saya hanya menangkap satu ayat yang menjadi rema bagi saya pada waktu itu sampai hari ini. Dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 10, kalau dalam terjemahan Indonesia 46 ayat 11, dikatakan, diamlah
dan ketahuilah, akulah Tuhan. Bahasa Inggris dikatakan, be still and know that I am God. Ada terjemahan lain dikatakan, cease striving and know that I am God. Apa maknanya ayat ini? Saya dapatkan ada dua bagian di dalam ayat ini, di mana Tuhan ingin berbicara kepada saya, saudara. Saya percaya juga bisa berbicara kepada saudara. Bagian yang pertama dikatakan cease striving. Kalau diterjemahkan mungkin berhentilah berjuang, berhentilah bersusah payah, berhentilah berusaha mati-matian. Kita berjuang untuk apa? Kita berusaha untuk apa? Apa yang kita perjuangkan selama ini? Apa yang kita usahakan selama ini? Apa yang kita kerjakan selama ini, ya? Kita tahu di dalam Yakobus 4 ayat 14 itu dikatakan seperti, hidupmu itu seperti uap yang sementara ada, sesudah itu lenyap. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita berjuang untuk sesuatu yang sebentar lagi akan lenyap. Kita bersusah payah untuk sesuatu lagi akan lenyap. Jadi Tuhan memberikan ayat ini kepada kita. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Dikatakan, tenanglah, diamlah. Tenanglah, diamlah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, yaitu dikatakan seperti ini, ya. Jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan mengajak kita di dalam masa-masa tenang ini, kita pakai banyak memang untuk berdoa, ya. Kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan ya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita merenungkan, juga kita perlu tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam masa-masa seperti ini bagi kita di kemudian hari, ya. Kita merenungkan, ya, siapa itu Tuhan. Ya, bagian kedua tadi dikatakan, know that I am God. Ketahuilah bahwa aku ini Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara mau mengenal Tuhan itu sebenarnya siapa, saya dapatkan ada 3 atribut mutlak tentang Tuhan. Ya, ada 3. Kalau kita mau pelajari siapa itu Tuhan, ada 3 atribut mutlak. Kemutlakan yang pertama, kebenaran mutlak yang pertama mengenai Tuhan, bahwa omnipoten. Tuhan itu maha kuasa, saudara. Dia sanggup melakukan apa saja yang tidak sanggup kita lakukan, ya. Tidak mampu kita lakukan, Tuhan sanggup melakukan bagi kita, saudara. Saudara mungkin saat ini masa-masa sulit yang saudara hadapi. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan itu bagi saudara. Saudara, kesulitan dapat apa? Makanan. Percayalah kepada Tuhan, berdoa. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihnya. Tuhan sanggup melakukan bagi saudara. Yang tidak mungkin saudara lakukan, maka Tuhan itu akan sanggup melakukannya bagi saudara. Kebenaran yang kedua mengenai Tuhan, absolut yang mutlak mengenai Tuhan, yaitu Allah itu maha hadir, ya. Kita boleh beribadah di gereja. Selama ini kita beribadah di gereja. Konsep yang kita pakai yaitu modern, bahwa Tuhan itu ada di rumah Tuhan, di gereja, ya. Tetapi saya mau katakan kebenarannya, Tuhan itu ada di mana-mana, ya. Termasuk ketika saudara berada di dalam kamar, saudara berdoa dalam kamar, saudara menangis di dalam kamar, Tuhan tahu karena Tuhan hadir di situ. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, Tuhan hadir. Itulah kebenaran yang mutlak tentang Tuhan. Allah maha hadir, ya. Ya, itu masa-masa sulit saudara, Tuhan hadir. Kenapa Tuhan hadir? Tuhan ingin memberikan kekuatan bagi saudara. Tuhan ingin memberikan pertolongan bagi saudara, ya. Yang ketiga, kemutlakan yang ketiga, kebenaran yang ketiga mengenai Tuhan yang mutlak. Tuhan itu maha tahu, ya. Kita belajar, ya, dari Yakobus 3 ayat 13-14 itu dikatakan begini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi esok. Jadi begini, ada bagian ayat ditulis pun kita sendiri tidak tahu. Yakobus, kalau saya akan bacakan 3 ayat 14. Dari ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, ini pesan Tuhan bagi kita, ya, bahwa hidup kita itu tidak lama, ya. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Kita hanya tahu hari ini.
ya, besok kita tidak tahu. Ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan Maha tahu. Nah, apa artinya bagi kita kalau Tuhan Maha tahu? Saudara, tidak salah saudara berusaha, berdagang, mencari. Banyak di antara sini orang datang dari luar pulau, datang ke sini untuk kuliah, mencari pekerjaan, memulai usaha. Itu semua tidak salah, karena memang Tuhan bilang kita harus bekerja. Barang siapa tidak bekerja tidak boleh makan. Kita harus melakukan hal itu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya ya, pada hari ini, pada perenungan ini saya mau tantang saudara. Saudara harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara, baik buat hari ini maupun buat besok ya. Itu kebenarannya. Kita cari tahu kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dengan kehidupan kita, kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau dengan kita ya. Karena itu saya mau dorong sekali lagi, ambil waktu, berdiam dirilah, berdoa, tanya Tuhan untuk kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, saya percaya Engkau Tuhan Maha Kuasa, Engkau sanggup menolong kami di masa-masa sulit ini. Saya percaya juga Engkau Maha Hadir, Engkau ada bagi kami di saat kami mengalami kesulitan ini. Dan saya percaya Engkau Maha tahu, Engkau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Dan mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Yang kita tahu beberapa minggu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus sudah disalibkan. Itu sebabnya siang hari ini, mari kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hati kita. Dan saya berikan beberapa detik untuk kita merenungkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi, betapa Tuhan Yesus sangat peduli dengan keadaan kita sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Biarlah Engkau menguduskan roti dan anggur yang ada di setiap rumah-rumah para jemaat yang ada dan kami yang ada di sini. Kuduskan dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa merenungkan betapa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami siap menerima roti dan anggur sebagai simbol daripada kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima dengan sukacita roti dan anggur ini. Amin. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita dan kita terima dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur di atas kepala kita sambil kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya sudah tercurah bagi dosa-dosa umat manusia. Darahnya sudah tercurah bagi kita semua. Dan kita sudah ditebus dengan lunas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan bapak-bapak yang ada di rumah,
para pemimpin di grup yang ada ataupun yang lebih tua rohani, silakan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sudah bersama-sama mengikuti ibadah ini secara online. Saya akan berdoa menutup ibadah kita. Saya bacakan dari Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan